Seksual Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon izin Ibu, kita minta waktunya. Saya Ria dan teman saya Ibu Andi izin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 7 Kota Serang, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Cara mengidentifikasi sudah pasti kita observasi itu bisa dengan cara ngobrol ya, wawancara atau mencari informasi dari sekitar. Baik Bu. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Caranya gitu ya. Cara dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Cara mengambil keputusannya yaitu setelah melakukan identifikasi ya, setelah kita ngobrol komunikasi, nanti kan dicari solusinya nih, solusi yang terbaik seperti apa. Kan yang pasti solusi itu diambil tidak merugikan kedua belah pihak. Misalnya dengan memberikan pemahaman tentang mana yang dijadikan prioritas sebelum mengambil keputusan. Jadi pertama berdiskusi ya. Lalu yang kedua adalah pasti mencari solusi yang pasti solusi tidak merugikan kedua pihak ya Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini di SMP Negeri 7 Kota Serang? Langkah-langkahnya setelah kita punya datanya nih, sudah mengidentifikasi, Ibu selalu meminta masukan dari tim kecil, biasanya dari tim Wakasek. Selalu meminta pertimbangan karena dalam memutuskan di sekolah ini perlu kita ada masukan dari yang lain. Salah satunya yaitu dari tim wakil kepala sekolah. Jadi ada masukan dari tim kecil ya, tim wakil kepala sekolah itu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dinilai efektif itu yang pasti yaitu komunikasi yang selalu tidak terputus lah. Komunikasi yang tidak terputus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membicarakan solusi bersama, itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga nih, kita ambil keputusan dari mana yang diprioritaskan lalu kita ambil keputusan. Jadi mana yang diprioritaskan ya. Nah selain itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu kita terkadang nih bertentangan sama hati nurani. Bertentangan dengan hati nurani. Terkadang kita ingin menegakkan nih atau ingin menjalankan kedisiplinan yang sudah kita sepakati, tetapi ada
ada hal-hal di luar rencana. Ada hal-hal di luar rencana yang tentunya itu harus dipertimbangkan juga. Untuk apa? Kenapa itu harus dipertimbangkan? Karena untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan suasana kerja. Menjaga keharmonisan dan suasana kerja. Silakan Andi. Baik Ibu, izin melanjutkan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan itu, atau diselesaikan di tempat saat itu, atau memang butuh waktu khusus? Itu bisa tergantung dari permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang akan diputuskan. Nah, kalau permasalahannya harus segera diputuskan, berarti di tempat itu juga diputuskan. Tetapi kalau masih bisa ditunda karena kita perlu masukan dari tim, ya Ibu biasanya menjadwalkan seminggu sekali di hari Rabu pagi. Biasanya hari Rabu pagi kita briefing bersama tim dari wakil kepala sekolah. Tapi kalau permasalahannya sangat penting, nah itu situasional, bisa kapan saja dilaksanakan untuk mencari solusi. Dan tadi tergantung permasalahannya apa, ya, dan seperti apa. Kalau khususnya tadi Rabu pagi, ya. Dan sekarang, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah ya sudah pasti itu tadi tim buah kaset itu sudah pasti mempermudah. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan atau berpikir dengan satu kepala, nah akan beda dengan berpikir dan ada masukan dari orang lain, ide-ide dari orang lain. Jadi yang mulai Ibu tadi salah satunya terima kasih Bu. Nah, dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan Bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Yang bisa dipetik selama ini dari kita, Ibu khususnya mengambil sebuah keputusan, itu kita bisa melihat begitu berbagai macam permasalahan ada di sekolah. Itu yang pertama. Nah, kita harus memahami dan harus tahu itu permasalahan-permasalahan semua itu, dan kita harus menjembatani supaya permasalahan itu ada solusi. Dari berbagai masalah yang banyak, dicarilah solusi yang terbaik. Seperti tadi Ibu bilang, jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Kita cari solusi dan alternatif yang terbaik supaya kenyamanan dan keharmonisan di sekolah ini terwujud. Baik Ibu, demikian mungkin yang kita pertanyakan dalam pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan. Sehat-sehat Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih Bu.